Di Indonesia sawitnya terus panen. Nah ini keturunannya bisa macam-macam ya. Kecantikan, sabun, minyak goreng, margarin semua bisa lah. Atau hilirisasi yang bisa dibuat atau dibikin produk dari kelapa sawit atau CPO-nya ini. Ya, crude palm oil-nya itu luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Termain. Tentu saya tidak asing lagi ya. Ini acara curhatan nih. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa membantu sahabat Mutiara untuk mengakses informasi yang lebih spesifik lagi ini ya. Karena biasanya saya hanya membahas satu tema atau judul saja dalam satu curhatan ini. Kali ini beberapa hari yang lalu saya hadir dalam acara award kita, yaitu MTJ mendapatkan award dari majalah kelapa sawit pupuk majemuk berkualitas untuk kelapa sawit. Gila ya, terima kasih juga pada sahabat Mutiara. Sawit adalah sumber energi sebenarnya, tapi di satu sisi ini dipandang sebelah mata oleh beberapa pihak atau beberapa orang ya yang tidak senang, atau beberapa negara yang tidak senang dengan kemajuan perkelapa sawitan kita di Indonesia. Kenapa? Sebagai sumber energi ini banyak sekali turunan atau hilirisasi yang bisa dibuat atau dibikin produk dari kelapa sawit atau CPO-nya ini ya. Crude palm oil-nya itu luar biasa ini. Walaupun ada beberapa negara ya terutama saya sebutkan negara Uni Eropa lah ya, mereka nggak senang ya dengan dalih untuk lingkungan. Ya kita negara tropis yang pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu cepat sekali, tidak seperti negara mereka. Memang subtropis itu ya pelan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kalau tropis umur 1-2 tahun pun lahan kita bisa kayak hutan kan gitu. Kalau mereka memang ya pelan sekali ya, karena iklimnya tidak sesuai. Jadi tanaman untuk besarnya pun lama. Tapi di tropis saya rasa nggak begitu. Dan ini adalah sawit, tanaman ya. Ya tanaman tanaman, dia mengeluarkan karbon dioksida, mengeluarkan oksigen itu ya. Dia pun butuh untuk menyerap ininya sebagai sumber energinya ya, menyerap karbon dioksida juga, mengeluarkan oksigen juga ya. Tanaman lah ya. Dan ini adalah Indonesia negara tropis ya. Tumbuh dan berkembangnya tanaman cepat sekali ya. Buktikan aja sama sahabat Mutiara, punya lahan belakang rumah atau depan rumah, tidak diapa-apain 2 tahun pasti udah kayak hutan ya. Kita hujannya ada tiap tahun, sinar mataharinya full, jadi nggak masalah lah ya. Dan hutan yang untuk produksi kelapa sawit ya
sudah diaturkan oleh kebijakan pemerintah Indonesia. Nggak masalah, mereka pun nggak jor-joran semua dibabat ya. Ada ada aturannya, cuma ya yang namanya persaingan dagang ya, salah salah satunya ya mereka propaganda gini ya, dengan NGO yang luar negeri apa kita ketahui bersama lah, dengan dalih perusakan hutan atau deforestation hutan. Enggak lah ya, karena kelapa sawit ini juga membantu untuk kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Apalagi sekarang krisis pangan, krisis energi, pupuk. Mereka mau nanam, pupuknya nggak ada, energinya nggak ada, bikin pupuknya. Ya, di Indonesia sawitnya terus panen. Nah ini keturunannya bisa macam-macam ya, kecantikan, sabun, minyak goreng, margarin, semua bisa lah ya. Nah mereka negara-negara barat dan Eropa ini sekarang krisis. Minyak yang mereka hasilkan apa? Sunflower atau kedelai kan susah juga, karena gasnya nggak ada, pupuknya juga kurang. Nah ini apalagi tambah perang Rusia dan Ukraina ya, kebutuhan pangan masyarakatnya pun terganggu. Akhirnya apa? Sawit juga lah ya, sawit juga mereka pakai sebagai raw material untuk beberapa jenis makanan. Kalau masalah kesehatan ya, yang namanya walaupun ya makan ubi terlalu banyak ya nggak sehat juga ya. Dari yang penting nggak berlebihan. Ya ini adalah persaingan dagang sudah global ya. Mereka wajar saling menjelekan, apalagi Indonesia ini negara berkembang dan menuju negara maju. Mereka ya sangat khawatir juga mungkin ya, karena perkembangan Indonesia akhir-akhir ini ya luar biasa ya. Mereka sudah terkena krisis ya, Indonesia masih belum begitu membahayakan. Sawit beberapa ya ini ahlinya sawit, salah satunya adalah Pak Sahat. Siapa yang nggak kenal Pak Sahat ya. Tahun 2023 gimana katanya, ada yang prediksikan memang yo awan gelap lah ini, tapi untuk sawit beliau bilang adalah ini benarnya kesempatan, peluang besar, karena itu tadi mereka bahan dasarnya kan sunflower atau minyak kedelai ya, itu tidak bisa nanam karena krisis energi, untuk bikin pupuknya pun susah ya. Akhirnya sawit juga lah, sawit ya. Makanya untuk pasar Indonesia bukan hanya diekspor dalam bentuk CPO, crude palm oilnya saja mentah itu ya, tapi harus produksi bahan-bahan jadi ya, hilirisasi lah. Ini kemarin diskusinya emang luar biasa, hilirisasi untuk CPO ini, supaya ya kita di ban oleh negara Uni Eropa ya, kita untuk produksi dalam negeri oke, nggak masalah ya. Apalagi sekarang udah bisa dicampur biodiesel, itu udah 10, 20, 30, mungkin nanti 40, 50 ya. Ini udah luar biasa. Tanaman oke lah. Indonesia negara tropis, tumbuh dan berkembangnya tanaman, saya sekali lagi tekankan, itu cepat sekali bro ya. Jadi nggak seperti negara kalian, nanam satu pun tumbuhnya itu susah, hanya beberapa tanaman saja yang bisa kalian tanam. Tapi di Indonesia negara tropis, jenis tanaman apapun itu hampir semua bisa tumbuh dan berkembang cepat sekali ya.
Makanya untuk jadi hutannya itu nggak butuh waktu lama, 1-2 tahun udah dibiarkan itu jadi semak belukar dan tumbuh pohon-pohon tinggi ya. Tuh. Jadi memang ya masyarakat kita sendiri pun memandang sebelah mata memang ya. Baik dari ini saya sedikit singgung kurikulum pelajaran pun kadang-kadang eh, industri apa yang merusak hutan. Wah, satu itu dibuletin sawit. Padahal ini sumber sumber energi dan sumber kehidupan ya. Oke, jadi jangan pandang sebelah mata untuk tanaman sawit ini. Ini adalah peluang besar bagi kita, negara di Asia Tenggara, Indonesia yang punya sawit banyak, Malaysia, Vietnam, Thailand, ini luar biasa. Sekali lagi, Indonesia negara tropis, tumbuh dan berkembangnya tanaman cepat sekali bro ya. Ya jangan mendiskreditkan negara-negara berkembang di Asia bahwa dengan industri sawit bisa merusak hutan. Tidak juga ya, dibiarkan 1-2 tahun udah jadi semak belukar dan hutan kembali. Oke, kabar dari saya cukup sekian. Salam Mutiara.